Kita sekarang sudah merdeka. Kaum kolonial sudah pergi meninggalkan kita. Sudah 77 tahun. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup saat ini, yang sudah di saat tahun ini sudah tahun 2022, kita masih tetap berkewajiban untuk melestarikan, untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Loh, apa ada landasannya dalam syariat Islam? Ini sesuai tema tadi, merayakan kemerdekaan dalam tinjauan syariat. Apa ada landasannya dalam hukum Islam untuk mempertahankan kemerdekaan? Ada. Jelas ada. Makanya dulu saat resolusi jihad peperangan 22 Oktober di Surabaya, para ulama waktu itu yang diwakili oleh Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan dalam fatwanya yang terkenal, fatwa resolusi jihad, membela tanah air itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap bangsa dan warga negara Indonesia, dan barang siapa yang gugur melawan penjajah itu mati syahid alias masuk surga. Kok bisa begitu? Iya. Begitu juga kita yang sekarang hidup di zaman sekarang ini. Kenapa demikian? Karena dalam syariat Islam ada 5 hal pokok yang tidak bisa dinafikan. Apa itu? 1, atau dalam istilah syariat Islam biasa disebut doruriyatul khams. 5 hal pokok yang wajib dipertahankan oleh setiap orang Islam. Kalau dia mati mempertahankan 5 hal itu, dia mati syahid. Apa itu? Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Setiap warga negara Indonesia itu wajib, setiap orang beriman wajib untuk mempertahankan agamanya. Kalau ada ancaman atau kriminalisasi agar dia meninggalkan agamanya, umpama disuruh meninggalkan Islam, dia wajib membela agamanya hingga darah penghabisan. Yang kedua, hifdzun nafas. Dalam syariat Islam sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, kedua itu hifdzun nafas. Apa hifdzun nafas? Hifdzun nafas itu menjaga jiwa, melindungi jiwa kita, mempertahankan jiwa kita, itu adalah wajib bagi kita. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, mempertahankan nasab. Kita wajib mempertahankan nasab kita. Jangan sampai nasab kita dikotori, na'udzubillah, dengan tindakan zina, dengan tindakan hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Kita wajib menjaga kebersihan dan kesucian nasab kita. Dan yang keempat adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Setiap warga negara Indonesia dalam tinjauan syariat Islam, bukan hanya warga negara Indonesia, setiap manusia kapan dan dimanapun itu wajib untuk mempertahankan hartanya. Dari rampok, dari maling, dari koruptor, dari penjajah, dan seterusnya. Dan juga yang kemudian hifdzul aql. Hifdzul aql itu apa? Menjaga ketenangan akal dan pikiran. 5 pokok itu saya ulangi: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga harta, menjaga akal, itu wajib dipertahankan. Makanya waktu itu kaum penjajah 5 hal itu ditabrak semua, dilanggar semua. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul aql. Penjajah hifdzuddin waktu itu penjajah juga mengadakan kristenisasi. Hifdzun nafas jelas waktu itu penjajah itu menyiksa, kerja paksa, membunuh, membantai, dan seterusnya. Adu domba dan seterusnya. Dan juga kemudian waktu itu hifdzun nasab, hifdzun nasl. Waktu itu kaum penjajah juga mengotori nasab bangsa Indonesia. Karena para penjajah dengan sadis memperkosa para gadis-gadis Indonesia waktu itu. Hifdzul mal, menjaga harta. Sudah jelas waktu itu kaum penjajah menjarah bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia dikeruk untuk diambil oleh kaum penjajah. Hifdzul aql sudah jelas, kaum penjajah mengganggu ketenangan berpikir bangsa Indonesia. Jadi karena waktu itu unsur-unsur syariat Islam yang 5 itu, yakni menjaga agama, menjaga
jiwa, menjaga nasab, menjaga harta dan akal, semuanya itu dilabrak, dilanggar oleh kaum penjajah. Makanya waktu itu para ulama sepakat berfatwa yang dinamakan dalam fatwa resolusi jihad yang sekarang dikenal dengan Hari Santri Nasional, itu tanggal 22 Oktober. Karena waktu itu kaum penjajah melulu lantakkan sendi-sendi syariat Islam. Betul apa betul? Betul. Makanya saya katakan, kita yang sekarang hidup di era yang sekarang ini, kita pun berkewajiban untuk melestarikan, kita berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena kita sudah saya jabarkan tadi, melawan kaum penjajah yang begitu menginjak-injak harga diri bangsa, yang membunuh, membantai, kerja paksa, memperkosa, menjarah hasil kekayaan Indonesia, mengganggu ketenangan, dan seterusnya hingga kristenisasi. Itu semua adalah tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun. Bukan hanya dalam syariat Islam, tapi agama manapun tidak ada yang membenarkan tindakan-tindakan bejat semacam itu. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, nah ini, karena kita latar belakangnya itu bangsa Indonesia adalah perjuangan dari berbagai suku, berbagai bangsa. Sudah tadi saya katakan, dalam satu komando untuk kepentingan kepentingan bangsa Indonesia. Saat itu apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, semuanya bersatu dengan satu tujuan, memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya sekarang negara kita dikenal dengan negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Dan itulah landasannya. Kenapa? Kenapa bangsa Indonesia kok tidak menjadi negara yang berasaskan Islam? Kenapa bangsa Indonesia menjadi negara yang berasaskan Pancasila? Kita harus ingat. Tadi sudah dibahas, yashkurun nas, kita bersyukur sama manusia. Yang meneteskan darah, yang mengorbankan nyawa bukan hanya umat Islam, tapi waktu itu orang-orang non-muslim pun juga ikut berjuang dalam menjaga, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, apakah Bhinneka Tunggal Ika bertentangan dengan syariat Islam? Oh tidak, sama sekali tidak. Kitab yang sangat terkenal, kitab usul fikih, namanya kitab Al-Muwafaqat, karya ulama besar Imam Asy-Syatibi. Kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi. Beliau menjelaskan, unzilat syariat al-islamiyah li ri'aya masalih al-ibad. Syariat Islam diturunkan ke muka bumi ini bukan untuk kemaslahatan orang Islam, bukan untuk kemaslahatan orang beriman, tapi untuk kemaslahatan semua manusia di muka bumi. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun tradisinya, di hadapan syariat Islam, semua hamba manusia itu punya hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial. Oleh karenanya salah satu sila dalam Pancasila itu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kalau pengen tahu kenapa dulu bukankah yang menyusun draft Pancasila itu adalah para tokoh-tokoh besar, para ulama. Kenapa waktu itu tidak diketuk palu asas negara Indonesia adalah negara Islam? Yang mengibarkan nanti kalau negaranya Islam,
Yang ingin menghapus Pancasila halal dibunuh. Karena ingin menghapus Pancasila itu dalam tinjauan usul fikih itu tauhid alias pembangkang negara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa setiap datangnya event 17 Agustus, mulai lomba, berbagai ada lomba balap karung, lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, lomba gendong istri dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan bagian juz'un, bagian dari min anwa'it tasyakkur, juz'un dari bagian bersyukur, dan itu yang diimplementasikan dengan akulturasi budaya setempat. Yang mana muaranya tujuannya satu, Bapak RT pengumuman, warga RT ke pengumuman. Menjelang 17 Agustus diadakan lomba. Ini adalah sebagai bentuk warga negara Indonesia menyambut datangnya hari ulang tahun kemerdekaan RI. Dan yang kedua, sekali lagi saya tegaskan bahwa mengibarkan bendera merah putih, menghormati bendera merah putih itu adalah sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena ada kaidah fikih berujar al-umuru bimaqasidiha. Setiap hal itu adalah tergantung maksud dan tujuannya. Kita mengibarkan bendera merah putih, dalam hati kita senang. Inilah kebanggaan bangsa Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita menghormati bendera merah putih, maqasid, tujuan kita itu adalah ekspresi kita warga negara Indonesia mengikuti protokol kenegaraan dalam konteks memperingati 17 Agustus. Maqasid kita, tujuan kita sama sekali tidak ada tujuan mensucikan bendera merah putih, sama sekali tujuan kita tidak ada tujuan menyembah bendera merah putih. Jadi betapa sungguh indahnya kita bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia itu bangsa yang dikenal pintar membuat peluang pahala. Apa yang saya maksud pintar membuat peluang pahala? Yaitu tadi contoh, event 17 Agustus biar warga RT ramah, biar akrab dengan sesama tetangganya yang sebelumnya dengan kesibukan masing-masing, dibikinlah lomba antar RT. Dengan niat silaturahim, maka mendapatkan pahala silaturahim. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, bahwa kita patut bersyukur sebagai bangsa dan negara Indonesia yang mana kita sekarang hidup di negara yang berasaskan Pancasila, yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, yang semuanya itu bernaung di bawah syariat Islam li masalihil ibad, untuk kemaslahatan para hamba. Sehingga dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, dengan asas Pancasila, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun adat tradisinya, semua hidup tentram, damai, punya hak yang sama di negara kesatuan Republik Indonesia.